Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danis dan saya akan menjadi pemateri untuk coding talk pada kesempatan siang hari ini. Jadi mungkin langsung saja saya mulai materinya agar tidak buang waktu. Jadi materi kita saat ini adalah push notification menggunakan Firebase Cloud Messaging atau biasa disebut FCM. Saya akan share screen dulu. Nah, nah, hmm, jadi Firebase Cloud Messaging itu adalah merupakan sebuah teknologi yang berfungsi untuk mengirimkan data yang dikirimkan melalui cloud dan bisa diterima oleh satu klien atau bahkan lebih dari satu klien. Penggunaan Firebase Cloud Messaging ini sering dipakai untuk mengirimkan informasi ke server side, ke client side, atau dari klien. Nah, jadi biasanya penggunaan FCM ini itu ada banyak sebenarnya. Yang pertama itu adalah mengirim notifikasi. Misalnya notifikasi promo di aplikasi shopping misalnya. Lalu ada mengirim data. Lalu yang ketiga itu adalah update UI. Nah, jadi Firebase Cloud Messaging ini si user dapat menerima data tanpa request gitu. Jadi kita langsung push saja ke usernya gitu. Jadi si user tanpa meminta langsung ada gitu datanya. Nah, penggunaan FCM ini juga ada namanya state aplikasi, yaitu ada foreground, yaitu saat aplikasi kita dibuka, lalu ada background, yang dimana background ini ada dua state lagi, yaitu pause dan terminated. Jadi pause itu adalah ketika aplikasi kita ditutup aja gitu, masih ada di dalam tab recent app. Jadi kondisi aplikasi masih ke pause. Nah, yang kedua itu adalah terminated. Jadi aplikasi udah di swipe up gitu. Di swipe up dari recent app. Jadi udah hilang dari memori. Nah, secara default Firebase Cloud Messaging ini tidak akan keluar notifikasinya jika si user masih berada di dalam state aplikasi foreground, yaitu ketika aplikasi dibuka. Secara default itu notif tidak akan muncul. Jadi notifikasi muncul hanya saat state aplikasi itu pause dan terminated. Sebenarnya saat state aplikasi kita foreground juga masih bisa, tapi itu membutuhkan package lain atau dependensi lain. Nah, terus yang berikutnya itu ada yang namanya topik. Nah,
Topik ini dilansir dari website Firebase. Topics adalah perpesanan topik FCM memungkinkan mengirim pesan ke beberapa perangkat yang telah memilih topik tertentu atau bisa dibilang subscribe. Nah, contohnya seperti ini. Jadi misalnya ada 3 klien. Nah, dua dari klien itu subscribe ke topik A, misalnya topik cuaca. Nah, maka yang akan mendapat data itu hanya klien yang nge-subscribe topik ini aja. Jadi orang kedua ini, klien kedua, misalnya dia tidak nge-subscribe ke topik A, maka dia nggak bakal dapat yang bakal dapat notifnya itu hanya orang yang subscribe gitu. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya si klien kedua aja nih yang subscribe. Nah, yang ketiga sama pertama ini dia nggak subscribe ke topik A. Nah, maka yang dapat juga klien kedua aja. Mungkin kita bisa mulai prakteknya aja ya. Kita bisa buka Firebase Console aja. Nah, di sini kita bakal buat project baru yang misalnya latihan FCM aja ya, dan FCM TT atau coding talk. Nah, di sini saya kena ini ya, limit. Jadi mungkin saya bakal hapus. Nah, bentar ya. Saya bakal hapus salah satu project saya yang pernah saya buat. Nah, ini saya refresh. Masih kena limit ya. Mungkin saya bakal hapus lagi nih satu. Nah, aduh. Bentar ya. Ini di sini ada perlu saya hapus lagi. Ini seharusnya bisa, tapi 2345. Saya post dulu. Mungkin saya bakal pakai project yang lama mungkin ya. Habis ini saya bakal ganti akun saja. Nah, di sini saya bakal create project ya. Saya pakai akun baru. Di sini mungkin saya kasih nama latihan Firebase TP ya. Nah, di sini bisa checklist saja. Nah, di sini kita bakal nyalain Google Analytics. Kita bisa continue aja.
Terus analytic location kita bisa cari Indonesia mungkin. Nah, Indonesia. Ini accept, lalu create project. Nah, kita bisa tunggu nih. Kita tunggu sampai selesai loadingnya. Nah, mungkin kita setelah ini akan menginstal get CLI ya, untuk kita memakai getX pattern. Nah, di sini udah terbuat projectnya, project Firebase. Lalu kita bisa ke pubdev untuk penginstalan get CLI. Nah, sini kita bisa cari aja namanya get CLI. Nah, yang ini, yang official CLI for getX framework. Kita bisa klik aja. Nah, di sini ada readme-nya, kita bisa baca. Yang pertama itu untuk install, kita harus menambahkan untuk Windows ya. Kita menambahkan Flutter SDK kita ke System Environment Variables. Jadi kita bisa search aja nih, namanya System. Nah, edit the System Environment Variable. Nah, ini bakal saya drag. Nah, di sini ada namanya Advanced. Untuk di sini kan following to system path. Nah, jadi kita bisa buka aja. Di sini environment variable. Nah, lalu kita pilih yang path nih. Terus kita edit. Nah, untuk saya udah nambahin path-nya ya, yaitu sampai bin flutter bin catch dart SDK sampai bin. Nah, setelah nambahin itu mungkin bisa menjalankan pub global active get CLI. Kita bisa buka komen prom aja. Nah, kita bisa setelah nambahin part ini ya, kita bisa nulis pub global activate get CLI. Yaitu kita memakai versi 1.60. Nah, untuk saya udah install ya. Jadi mungkin bisa langsung aja kita memulai projectnya. Nah, di sini saya memakai versi 1.60. Nah, mungkin sekarang kita bakal buat projectnya ya, memakai command prompt. Untuk membuat projectnya, mungkin saya akan taruh di folder user saya sendiri, itu Danis. Nah, itu get create project, lalu nama projectnya, itu misalnya kita kasih nama latihan underscore FCM underscore CT misalnya. Nah, kita enter aja nih. Nah, terus kita ada pilihan Flutter project atau get server. Itu kita klik satu untuk Flutter project, lalu enter. Nah, di sini kita akan nulis nama company kita, yaitu misalnya Danis. Exercise aja. Share size. Nah, begini kita enter aja. Untuk language iOS-nya kita bisa klik ketik satu switch, dan language untuk Android-nya kita bisa pakai Kotlin. Nah,
Ini mungkin bakal satu-satu terus ya. Yes, no. Nah, di sini kita sedang dibuat proyeknya. Kita tunggu. Nah, terakhir nih kita bakal memakai getX pattern. Itu satu. Kita yes saja. Nah, di sini udah kebuat nih project kita. Jadi kita bisa buka VS Code kita nih. Terus kita open folder. Nah, saya kan tadi naruhnya di folder Danis ya. Nah, kita cari aja nih namanya nih. Latihan FCMCT nih. Kita select folder. Nah, ini project kita. Jadi untuk getX ini mungkin strukturnya agak berbeda ya. Jadi di dalam folder lib ini ada folder app. Nah, di folder app ini ada modul. Nah, di sini halaman-halaman kita. Untuk defaultnya udah jadi ya, udah kebuat sendiri untuk folder home. Nah, di sini dalam folder home ini ada 3 folder lagi nih, yaitu controller, binding, dan views. Mungkin untuk ini nggak usah terlalu pusing. Jadi views ini untuk tampilan kita. Nah, scaffold kita biasa kita taruh sini. Kita mau taruh button app bar bisa kita taruh sini. Lalu pada folder controller kita bisa naruh fungsi gitu. Kayak mau fungsi on tab, navigator, navigation ke halaman lain, kita bisa taruh sini, lalu kita bisa panggil ke view. Jadi lebih rapi gitu ya. Nah, mungkin sekarang kita bakal integrasiin dulu nih Firebase kita ke aplikasi kita. Yaitu kita klik gambar Android ini. Nah, untuk package name-nya kita bisa lihat di VS Code kita di Android dan Gradle, Android app dan build Gradle. Nah, kita bisa scroll ke bawah nih. Nah, di default config ini di application ID ini adalah nama package kita. Kita bisa copy aja. Kita taruh sini. Nah, applic name-nya mungkin exercise aja ya, exercise, FCM, CT sama ya. Nah, untuk debug saingin sertifikat ini kita skip aja karena optional. Kita bisa register app. Kita tunggu nih. Nah, step kedua itu ada kita disuruh download config file. Nah, kita bisa download aja nih. Nah, di sini mungkin saya bakal rename dulu, soalnya saya pernah download juga. Ini bakal saya rename, tempatnya nggak ada ya. Nah, mungkin nanti di VS Code-nya saja. Lihat di sini kita taruh pada up level root directory. Nah, berarti kita bakal taruh dalam folder app. Nah, pada VS Code-nya kita bisa buka aja nih. Terus ke ini error, nggak apa-apa, nggak usah dipeduliin. Dalam folder app ini bakal kita taruh config filenya. Kita taruh aja nih, kita copy. Nah, terus kita rename baru. Tempatnya kita hapus dan kita udah taruh ya. Terus kita next aja.
sekarang kita pasang Firebase SDK-nya. Pada root level, nih, build Gradle, project build Gradle kita bisa taruh. Pertama kita copy dulu. Nah, kita copy yang ini nih, classpath. Lalu kita taruh di build Gradle ini. Mungkin salah ya. Di sini kita suruh di root levelnya. Jadi berarti kita taruh di sini. Di Android. Nah, di build Gradle yang ini. Nah, kita tambahin di dalam dependensi ini. Kita copy aja. Nah, ini udah selesai. Nah, ya. Lalu kita tambahin, udah ya ini aja. Terus di up levelnya kita tambahin Google Service ini dan dependensinya nanti. Nah, pada up levelnya nih kita buka aja build Gradle-nya, terus disuruh ditaruh di tadi di mana? Di plugins. Nah, mungkin plugins. Nah, ini mungkin agak berbeda ya. Nah, kita ganti aja nih. Jadi apply plugin. Jadi kedua. Nah, ini udah. Terus kita tambahin Firebase ini dependensi. Firebase BOM. Nah, lalu bakal kita taruh di dalam dependensi ya. Di sini dependensi, ya betul. Terus kita copy aja di bawahnya nih. Nah, terus satu lagi yaitu Firebase Analytics. Bawahnya. Nah, terus kita udah selesai nih. Kita next saja. Nah, berarti setup Firebase kita ke aplikasi Android kita udah selesai ya. Kita bisa continue to console aja. Nah, mungkin pertama kali saya akan run dulu ya, memakai emulator saya. Nah, ini saya akan running dulu. Run. Oh. Runningnya harus berada di dalam folder home view. Nah, kita bisa run nih. Nah, mungkin agak lama ya, karena ini install dulu. Nah, mungkin sambil menunggu aplikasi ini install, kita bisa buka aja nih Firebase-nya. Lalu di navigation ini, kita bisa cari build. Di dalam build ini, kita bisa cari namanya nah, kita cari di all products. Nah, cloud messaging. Nah, kita tunggu dulu ya sampai aplikasi kita udah terinstall. Ini kita bisa tekan ini aja, create your first campaign. Nah, terus kita pilih yang atas, Firebase notification message. Kita bisa create. Nah, kita sambil menunggu aplikasi kita ya. Oh, di sini ada error. Oh iya. Jadi sebelum itu di sini message-nya itu adalah minimum SDK-nya itu harus diganti ya.
sini menjadi pada up level build Gradle-nya kita bisa buka ini. Kita bakal ganti dulu minimum SDK-nya. Nah, di sini kita tulis manual aja. Jadi 21. Dan target SDK-nya itu menjadi 31. Nah, kita bisa running ulang nih. Nah, sepertinya udah bisa. Kita tunggu aja. Ini agak lama ya. Nah, untuk ini kita nggak usah apa-apain ya. UI-nya ini kita belum ubah apa-apa. Mungkin nanti saat yang topics. Karena yang sudah saya bilang tadi, user nggak perlu request apa-apa server. Jadi langsung dapat aja datanya. Nah, di sini udah jadi nih aplikasinya, yaitu home view dari home kita nih. Nah, kita bisa langsung aja ke konsolnya. Nah, jadi kita notifikasinya ini kita kasih title, misalnya test notification. Nah, terus subtext-nya ini misalnya ini adalah text notification. Nah, ini kelihatan nih contohnya gimana. Terus kita bisa ngasih juga nih image. Kita bisa ambil, contohnya kita buka Unsplash ya. Nah, Unsplash. Nah, kita copy yang ini aja nih, paling gampang. Lalu kita kasih, kita copy image address, lalu bisa kita pasang. Kita paste di sininya. Nah, langsung kelihatan kan. Terus expanded view-nya bakal seperti ini. Nah, kita bisa next aja. Sebelum itu mungkin kita setting dulu ya project overview kita. Nah, saya lupa nih di project setting. Nah, di sini Google Cloud Platform kita, location-nya ini yaitu Asia Southeast 2. Kita tunggu aja nih kayak set. Ini agak lama ya. Nah, lalu public facing name-nya bisa kita ganti nih jadi nama aplikasi kita. Exercise FTM City. Nah, save. Nah, udah ya. Kita balik lagi ke Firebase messaging-nya. Nah, kita ulang ya. Text notification. Nah, text-nya ini kita pasang image yang tadi. Nah, kita bisa next aja nih. Target kita kasih exercise FTM ini. Nah, kita bisa next. Nah, ini schedulingnya kita bisa ganti-ganti nih. Kita bisa custom, kita bisa repeat beberapa minggu, terus kita bisa schedule. Nah, untuk saat ini kita bakal kayak yang sekarang aja ya, langsung kita push. Kita next saja ini nggak terlalu perlu. Nah, langsung review dan publish.
Nah, kita bisa lihat nih di debug konsolnya. Mungkin untuk di emulator saya udah pernah coba sebelumnya, emang agak lama sih. Nah, di sini udah aktif ya tulisannya, statusnya. Mungkin kita tunggu aja. Nah, mungkin di sini nggak muncul ya, karena yang udah saya bilang tadi, state aplikasi kita masih foreground, yaitu aplikasi kita masih dibuka ya. Coba saya tutup. Nah, saya close aja nih, masih di pause berarti ya, belum saya swipe up, belum saya hapus dari memori. Nah, sekarang kita bakal push lagi, coba ya. Caranya itu new campaign notification. Nah, kita kasih teks yaitu notifikasi background. So, teksnya bebas ya, teks notifikasi background. Nah, ini opsional, bisa kasih gambar. Lalu select up-nya ini exercise aplikasi kita, schedulingnya sekarang. Lalu kita langsung review aja, kita publish. Nah, untuk di emulator saya memang agak lama keluarnya. Nah, Desember 17 nih udah aktif. Kita bisa tunggu aja nih, ntar bakal keluar di bak konsol kita kalau sudah keluar notifikasinya. Kita bisa tunggu aja nih. Mungkin sekitar 2-3 menit di aplikasi di emulator saya ini. Agak lama ya. Mungkin kalau pakai real device atau pakai HP langsung bisa lebih cepat. Ini masih aktif ya. Kita tunggu aja nih. Mungkin kalau terlalu lama, kita bisa langsung move on aja langsung ke topik ya. Kita bisa tunggu mungkin 2 menit lagi. Tunggu 1 menit lagi. Mungkin
saya cek lagi ya, ini udah ke dependensinya udah benar semua atau belum. Yang pertama di sini, nah itu udah lalu ada rootnya. Mungkin di sini ada yang kurang ya, yaitu multidex di Gradle dalam SRC ini. Nah, lalu ini bisa hapus saya Gradle-nya. Nah, ini kita bakal restart aplikasi kita ya. Lalu kita bakal push lagi. Nah, ini bakal berhasil atau enggak. Tes background. Tes 1. Dan langsung aja nih. Balik aplikasi kita. Now, langsung kita review aja. Dan publish. Dan kita keluar dari aplikasi kita. Nah, kita lihat. Nah, tunggu aja. Ini karena terlalu lama, kita bisa langsung move aja ke yang topik ya. Mungkin ini bakal keluar lah. Selagi kita topik, kita belajar yang topik. Nah, yang saya bilang, jadi kita bisa mengirim pesan ke beberapa perangkat atau lebih yang telah memilih topik tertentu. Nah, kita bisa buka aja nih. Itu namanya Flutterfire. Lalu kita buka yang cloud messaging. Nah, di sini kita bakal merapikan kode untuk main.dart ya. Sama pada main.dart ini, run app-nya ini kita bakal cut dulu. Jangan di delete ya. Kita cut. Terus run app-nya ini yaitu my app. Nah, lalu di bawahnya ini kita buat stateless. Yaitu namanya my app. Nah, lalu return ini baru kita copy get materialnya. Nah, lalu untuk topics ini kita memerlukan yang namanya ensure initialize. Kita bisa ketikkan pertama itu widget flutter binding dot ensure initialize. Nah,
Terus yang kedua itu namanya await Firebase. Nah, di sini ini kelupaan nih. Kita belum menginstall yang namanya package dari cloud messaging itu sendiri. Nah, di sini kita belum. Mungkin nggak keluar gara-gara itu. Nah, kita bakal install Firebase Core ya. Kita bisa ketik ya Flutter pub add Firebase Core. Nah, mungkin tadi tidak keluar gara-gara kita belum install dependensi ini ya. Coba kita bakal nge-push ulang lagi ya. Nah, new campaign, notification, test notif, Nah, ini target app-nya aplikasi kita. Ini langsung aja. Jangan lupa ini sedang di background ya. Nah, seharusnya ini bisa sih. Mungkin hanya 2 menit atau 3 menit bakal keluar. Yang tadi kita tambahin ini ya, sambil nunggu wait Firebase dot initialize. Nah, di sini karena await kita pasang asing ya. Kita mungkin import dulu nih. Nah, Firebase dot initialize app. Nah, kita kurung. Nah, lalu untuk penggunaan topik sini ya, sebenarnya cukup mudah. Kita bisa lihat aja di dokumentasinya, yaitu di usage dan di topics. Nah, hanya seperti ini. Nah, bisa kita langsung praktekkan aja ya. Kita akan membuat fungsi di dalam home controller kita. Nah, sama kini kita akan hapus dulu nih semuanya. Nah, sini kita kasih void, misalnya subscribe ya. Void subscribe. Nah, ya tadi bisa kita copy aja nih. Nih, await Firebase instance subscribe to topic weather. Nah, untuk contoh dari dokumentasinya, ini jangan lupa yaitu asynchronous dan kita import package-nya. Nah, untuk dari dokumentasinya, ini kita bisa ubah nih. Kita misalnya nama topik kita apa? Misalnya ya, misalnya cuaca ya, benar dari weather cuaca. Nah, lalu pada home view-nya mungkin kita kasih bodinya ini button aja ya, untuk kita kasih material button. Nah, on press-nya ini kita panggil fungsi kita tadi, controller dot, yaitu yang namanya subscribe. Nah, kenapa nih error? Oh, mungkin karena void ya.
Nah, mungkin kita nanti dulu ininya begini. Jadi compress kita kasih ini dulu. Nah, baru controller.subscribe. Nah, ini baru bisa. Lalu kita kasih file di sini. Material button di child itu teks ya. Itu teks. Nah, itu adalah misalnya subscribe. Mungkin kita bisa custom dulu nih buttonnya, kalau saya itu red ya. Nah, kita reload, kita lihat aplikasi kita sekarang. Nah, udah ada ya tombol untuk subscribe. Mungkin colornya nih, teksnya kita kasih style dulu biar enak. Text style. Nah, ini kita kasih color white. Kita hot reload sini. Nah, ini udah ya. Mungkin pada ini kita bisa print dulu. Subscribe, akses misalnya. Nah, kita hot reload lagi. Lalu kita subscribe nih. Kita bakal klik button ini. Nah, di sini ada error nih. Apa errornya nih? Di sini ada error. Kita baca dulu errornya. Nah, di sini ada error nih. Nah, mungkin pertama kali saya salah ya. Saya buat campaign baru dalam kita, dalam Firebase Console kita. Misalnya kita kasih notif subscribe. Di sini notif subscribe. Nah, di sini targetnya itu adalah topik. Nah, di mana message topiknya itu sama seperti ini. Cuaca berarti kita copy aja nih cuaca, Ctrl C, lalu kita kasih cuaca. Nah, schedulingnya itu now, bisa next, dan review dan publish, coba ya. Lalu kita mungkin hot reload dulu. Nah, di sini ada error nih. Mungkin pada main kita ya. Sebentar ya. Sini ada error. Nah, ini mungkin ada error apa nih? Unable to establish channel. Bentar. Ini
yang pada hoki kita. Mungkin di home control kita ya ada yang error. Mungkin kita ada yang kurang ya. Gradle ini ya. Ini udah benar. Ya. Ini seharusnya bisa ya, tapi kenapa di project saya ini tidak bisa? Ya. Nah, apa nih di aplikasi kita? Nah, di sini adalah sepertinya errornya ada di main.dart ini. Hmm. Mungkin kita bisa baca dokumentasi dulu ya. Nah, kita lihat overview-nya. Kita udah add dependensi ya. Hmm. Nah, sini mungkin kita apa topik ya. Seharusnya di sini udah bisa ya. Nah, di sini bisa ada error. Kenapa error? Kalau dihapus, ini masih bisa. Mungkin karena itu ya. Mungkin kita tes. Nah, di sini masih ada error. Pas saya load YAML, kita sudah nambahin Firebase Core dan Firebase Messaging. Mungkin saya bakal ganti versinya ya. Jadi di sini
Bisa. Nah, di sini butuh versi yang lebih tinggi. Ini saya bakal ke tab.dev aja ya. Itu kita cari Firebase Core. Nah, di sini kita lihat versi paling baru yaitu 240. Kita bisa copy. Nih, coba. Ini bisa. Mungkin kita coba restart aplikasi kita lagi. Nah, di sini udah nggak ada error ya. Nah, di sini kayaknya udah bisa nih. Kita tinggal wait Firebase initialize app. Kita bakal restart ulang aplikasi kita. Share deh. Nah, mungkin di sini saya bakal di sini saya ada project yang baru nih, yang seharusnya bisa ya, sama seperti sebelumnya. Nah, di sini saya ganti menjadi yang ini, yaitu kita tes ya. Nah, ini belum keren, masih launching, kita tunggu. Kita tunggu aja sampai aplikasinya udah install. Nah, di sini udah install nih. Nah, untuk project yang ini, nama subscribe saya adalah subscribe ya. Nah, ini di sini saya bakal taruh new campaign notification. Mungkin yang biasa dulu ya. Test background. Ini test background. Kita next saja. Jangan lupa aplikasinya kita state kita aplikasi kita ditaruh ke background dulu. Ini next, langsung review aja, now, dan publish. Nah, ini seharusnya bisa. Kita tunggu aja nih. Udah kenapa yang tadi itu nggak bisa. Nah, di sini aktif yang tadi ya, test background 17 Desember. Nah, kita tunggu aja nih. Nah, jika berhasil, maka di debug console ini akan
mengeluarkan notif gitu bahwa notif kita udah berhasil keluar. Kita tunggu aja nih. Kita lihat di sini aktif. Nyampe ke emulator saya itu emang agak lama. Nah, tunggu aja nih. Nanti bakal keluar di sini. Nah, untuk project ini saya juga udah membuat yang untuk yang topik ya. Nah, di sini udah keluar nih notifikasinya. Nah, di sini ada nih yang udah saya push tadi, yaitu test background. Bisa ya. Untuk ketika aplikasinya sedang terminated juga bisa keluar. Nah, jika kalian pencet nih notifikasinya, bakal masuk masuk ke aplikasinya nih. Nah, sekarang untuk yang background dan terminated udah bisa ya. Terus kita bakal coba yang topics, yang dimana nama topiknya ini sekarang subscribe. Untuk yang topics, karena saya pakai emulator, jadi lumayan lama ya. Waktu itu saya udah pernah coba, saya klik subscribe di jam 9 pagi dan keluar notifikasinya itu sekitar jam 3 asar gitu. Jadi ya mungkin di sini aja mungkin. Nah, kita bisa tes namanya tes subscribe ya. Ini juga tes. Kita pakai topik, itu nama topiknya subscribe. Nah, now kita publish. Nah, ini udah save ya. Sekarang kita bakal pencet subscribe. Nah, terus kita bakal keluar aplikasinya. Nah, di sini udah ke print, sukses subscribe. Nah, kita jadi bakal tunggu aja untuk notifikasi keluar. Karena di emulator saya ini lumayan lama, mungkin bisa sore nanti keluarnya. Mungkin sampai sini aja pembelajaran Firebase Cloud Messaging kita. Mungkin mohon maaf atas kurangnya penjelasan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.